salam jumpa pemirsa Dharma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Pemirsa Dharma TV, kesempatan kali ini Ngobras membahas tema yaitu efektivitas pendidikan di luar sekolah. Pendidikan di luar sekolah atau pendidikan non formal memainkan peran penting dalam pengembangan individu dan masyarakat. Meskipun tidak terikat dengan struktur formal sekolah, pendidikan di luar sekolah memiliki potensi besar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang beragam. Untuk membahas tema kita pada malam hari ini yaitu tentang efektivitas pendidikan di luar sekolah, sudah hadir di kesempatan yang berbahagia kali ini. Aduh, saya sampai ini ya, saking semangatnya ini mau menyapa narasumber yang luar biasa kali ini. Yang terhormat Bapak Ahmad Hussein. Saya, Kak. Iya, apa kabar Bapak? Sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Betul. Ya. Pemirsa Dharma TV, beliau ini merupakan founder, owner, dan juga mentor dari AHA Kids Kota Wisata Batu. Kita akan tanya-tanya ya seputar efektivitas pendidikan di luar sekolah kali ini. Boleh banget, Kak. Baik ya Bapak ya. Baik banget. Luar biasa sekali. Ini bagaimana kegiatan di luar masih terus aktif ya? Masih aktif, Oke, Pak. silakan menyapa pemirsa Dharma TV terlebih dahulu Bapak. Oke, selamat malam sahabat Dharma TV ya, Kak ya. Dharma TV dimanapun berada. Yang jelas kita wajib sehat luar biasa, karena dari sehat luar biasa nanti semua imajinasi kita akan luar biasa juga. Luar biasa ya. Oke, gitu, ini Kak. pembahasan kita juga luar biasa sekali terkait efektivitas pendidikan di luar sekolah. Tadi saya sudah menyampaikan ya bahwa pendidikan di luar sekolah atau pendidikan non formal ini memainkan peran penting dalam pengembangan individu dan masyarakat. Betul sekali. Ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana peran pendidikan non formal dalam melengkapi pendidikan formal. Oke, non formal ini melengkapi formalnya ini bagaimana? Betul, melengkapi udah jelas ya kan, semakin melengkapi. Artinya ketika Ananda di pendidikan formal sudah menerima sesuatu, bisa jadi setengah ya menerimanya ya. Karena dari sisi waktu, dari sisi kuantitas murid, bisa jadi kan cuma setengah dapatnya ya. Dilengkapi dengan yang di luar sekolah. Bisa jadi karena luar sekolah itu ada les. Misalkan kalau kakak Anandanya suka berhitung, dimasukin ke sempoa misalkan, atau mungkin ke aritmatika. Nah, maka semakin menambah hasanah dia untuk mendukung akademiknya. Jadi otomatis pendidikan yang di non formal akan sangat melengkapi dan mendukung sekali pendidikan yang ada di formal, gitu Kak. Ya, jadi semua melengkapi ya. Jadi bukan berarti formal atau non formal itu sama-sama pisah gitu ya. Bisa gitu ya. Betul. Seimbang begitu ya. Seimbang, atau betul. adakah persentasenya yang paling harus ini menonjol gitu yang ditonjolkan? Nah, cuman betul sebenarnya sama ya Kak ya. Cuma namanya belajar itu sebenarnya dimanapun berada go ahead aja gitu ya. Karena kan learning by doing juga itu juga merupakan belajar, betul ya. Nah, non formal maupun formal itu kan ada pendidik atau ada coachnya atau ada pelatihnya yang memang dia lebih fokus ke bagaimana membibit anak ini untuk berkembang lebih tinggi lagi. Nah, itu justru yang akan dicari, dilengkapi di luar sekolah atau non formal. Kemudian setelah itu maka ini akan kembali lagi melengkapi dan semakin karena wah ini dapat lagi di luar nih, kayaknya sudah pernah ini deh, gitu kan ya, maka nanti akan lebih mudah ketika dia menyerap di formal, gitu sih Kak. Gitu ya. Betul. Kemudian apa saja jenis kegiatan pendidikan non formal yang paling efektif diterapkan untuk anak-anak begitu? Oke. Kalau bilang efektif, kalau saya bilang saat ini ya Kak ya, saya bilang saat ini di era digital ataupun yang saat ini ya, komunikasi. Komunikasi. Yes, kenapa komunikasi? Karena sebelum kita beralih ke di luar komunikasi, misalkan kayak sekarang ada robotik, saya bilang tadi matematika atau aritmatika dan segala macamnya, bahkan olahraga gitu ya. Kita harus tuntas dulu dari sisi komunikasi gitu. Karena Ananda ketika tuntas komunikasi dengan dirinya sendiri, maka dia akan lebih mudah speak up ke pendidik, ke coachnya, ke terutama mentor di rumah, si orang tua. Dia akan gampang untuk ngambil saya cocoknya di sini mah, saya cocoknya di sini pah gitu ya. Habis itu tugasnya orang tua menyalurkan sesuai dengan bakat dan minat Anandanya. Gitu. Kalau di kuliah itu ada mata kuliah komunikasi, itu berarti penting ya. Penting banget. Jadi basicnya itu memang komunikasi. Betul. Karena banyak hal yang istilahnya masalah itu timbul dari komunikasi Kak. Betul. Sekarang anak-anak nggak mau sekolah, banyak kan? Anak-anak nggak mau sekolah formal, maunya les aja deh gitu ya. Kenapa? Karena berarti ada sesuatu di sekolah yang belum terselesaikan. Bisa jadi anak ini takut ngomong ke orang tua atau takut lapor ke guru, bullying contohnya gitu ya. Kita ambil contoh aja. Ya cuman gontok-gontokan atau apa, atau sebut nama orang tua gitu ya. Kelihatannya sepele. Tapi ini komunikasi nih yang benar-benar dikorek dulu. Bagaimana dia bisa berekspresi, kemudian bisa speak up. Nah dari situ maka ketika ini sudah
dia tumbuh ekspresi, berani speak up, maka akan lebih mudah orang tua ataupun mentor untuk menentukan anak ini mau di grow up atau ditingkatkan dari sisi mana. Jadi yang perlu ditekankan adalah komunikasi ya. Betul. Perlu diperbaiki juga dari sisi Betul. komunikasi. Makanya tadi kalau kakak bilang apa dulu nih gitu ya, saya bilang komunikasi dulu, munculkan ekspresinya dulu. Oh ternyata setelah belajar komunikasi dia bisa ngomong, mah aku kayaknya mau robotik deh. Nah dari hasil komunikasi dan dia berani speak up, akhirnya muncul dia pengen robotik. Nah jalurnya ke robotik sekarang, dia masuk ke komunitas robotik, dia akan lebih clear nanti berada di lingkungan atau komunitas robotik. Nah, gitu. Ya. Jadi sesuai dengan bakat minatnya. Betul, gitu ya. betul Kak Nisha. Jangan sampai bakatnya robotik dimasukkan ke modeling misalnya. Betul lah itu. Nanti bajunya bisa kaku, jalannya bisa kaku nanti kan catwalknya gitu. Iya, iya betul. Dan saya juga penasaran kalau homeschooling itu masuk ke mana ini? Homeschooling itu sebenarnya masuk ke non formal. Jadi di Indonesia kan ada formal dan non formal gitu ya, dan sama-sama diakui sama pemerintah. Dan semua warga Indonesia itu wajib dapat pendidikan, gitu kan. Homeschooling itu sebenarnya adalah memfasilitasi ketika anandanya ini lebih nyaman di rumah, dan itu ya. Faktornya banyak ya. Apakah memang dari sisi kesibukan? Contoh atlet. Atlet itu kan nggak bisa kan dia di formal kan, karena dari sisi latihan, training center dan segala macam butuh waktu khusus. Akhirnya dia homeschooling. Gitu kan ya. Tapi ada satu lagi yang misalkan yang kita perlu miris. Misalkan di sekolah dia karena dibully dan segala macam, hanya dia nggak mau sekolah kan Isya. Nah, salah satu alternatif supaya dia tetap mendapat pendidikan karena haknya adalah dia dapat pendidikan, maka dengan homeschooling. Homeschooling tapi bukan serta-merta dia belajar di rumah sendiri. Enggak ya. Lagi-lagi peran orang tua wajib mendampingi homeschooling. Karena kalau dia belajar sendiri, gimana dia dapat insight dari orang lain, ya dia akan belajar sendiri tanpa ada arah. Karena belajar yang baik adalah ada suhunya atau ada mentornya. Walaupun di era digital ya tetap walaupun ada istilahnya Mbak Google gitu ya. Betul. Nah itu bahkan kalau kita sekarang kan tinggal pencet ada yang gambar mikrofon, asal usul kota Surabaya. Bisa jadi itu muncul semua versi, tapi versi mana yang mendekati benar? Justru suhunya atau gurunya ini yang bisa, atau pendidiknya ini yang bisa mengarahkan, ini yang paling benar Kak. Itu justru yang di situ Kak. Jadi literasinya itu lebih lebih dapat Kak, ya? lebih masuk dan lebih sesuai. Begitu ya, luar biasa sekali. Kemudian bagaimana pendidikan non formal ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Emosional. Sosial dan emosional gitu. Kadang-kadang ada ananda-ananda itu yang memang secara akademik itu luar biasa pintarnya. Betul. Tapi secara emosional kemudian sosialnya ini kurang gitu. Betul. Terutama untuk sosialisasi kepada temannya, betul. kemudian keluarga dan masyarakat. Betul. Menurut pandangan Bapak bagaimana? Oke, nah itu tadi. Makanya kembali ke pertanyaan pertama tadi, saling melengkapi. Jadi bisa jadi ketika di sekolah atau di sekolah formal dengan waktu tertentu dan kuantiti yang banyak ya siswanya, maka dia nggak dapat secara sayanya nggak dapat nih gitu. Bahkan tanda kutip saya ini bisa ditemukan di luar. Dia bisa mengenal siapa saya itu dari luar, dari non formal. Bisa dari les, bisa dari kumpul, contoh les renang, les nyanyi. Akhirnya dia berkumpul dengan komunitas ini, sehingga dia semakin kalau kakak lah ya, Kak Nisa berkumpul dengan satu komunitas tertentu yang sevisi gitu ya. Itu kan jauh lebih efektif betul ya. Nah, makanya dari situ maka akan membentuk karakter anak jauh lebih mudah daripada dia harus mencari sendiri, karena sudah di jalurnya yang pas, kemudian dia bisa ngebentuk dari sisi figur yang ada di sekitarnya, figur positif tentunya. Betul itu Kak. Otomatis figur itu bisa kebentuk atau karakter itu bisa kebentuk dari lingkungan yang sehat dan lingkungan yang positif dulu. Dari mana? Ya itu tadi dilengkapi dengan, kalau di sekolah nggak dapat di formal, maka di non formal dia akan lebih dapat. Lingkungan tetangga sekitar itu juga mempengaruhi juga. Pengaruh banget, betul. Sebelum keluar ke tetangga, di rumah dulu Kak. Iya benar. Di rumah dulu. Di rumah ada siapa nih? Misalkan ada kakek, nenek, ada ibu, ada ayah, ada mama, ada papa misalkan gitu. Ya ini kan karakterisnya beda-beda. Nenek ke Ananda pasti kan beda kan? Mbah atau nenek ke cucu, udah pada beda. Nah makanya mempelajari karakter figur yang paling bagus sebenarnya dari lingkungan terdekat dulu. Orang tua itu sendiri. Betul. Jadi orang tuanya juga harus banyak-banyak literasi belajar. Betul, belajar. Sekolahnya kan. Sekolah jadi orang tua itu ada nggak sih? Learning by doing. Dan saya pikir orang tua akan justru lebih mudah menyerap sesuatu karena dia punya experience lebih panjang. Lebih experience, karena experience dapat, filteringnya di otak dia lebih dapat.
maka untuk mendapatkan knowledge baru dia akan lebih gampang. Karena filternya udah dapet, beda sama anak-anak yang lagi install. Gitu. Kalau ada sekolahnya orang tua ini boleh daftar ya? Iya, nah makanya sekarang kan banyak sesi parenting kan ya. Parenting itu banyak sekali, mau tinggal pilih yang sesuai karakter yang mana. Ini cocok nggak sama kita diterapkan ke keluarga kita. Tinggal diambil, buku juga banyak. Beda sama dulu sulit dan harus bayar mahal kan untuk parenting. Tapi sekarang di sudut mana aja banyak. Jadi lagi-lagi orang tua ini dukung sekali ya. Betul, yang penting mau belajar dulu. Iya. Selanjutnya ini Bapak, bagaimana peran guru dalam memfasilitasi pendidikan non formal? Tapi mohon dijawab setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai. Masih dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila dan Bapak Ahmad Hussein. Beliau merupakan founder, owner, dan mentor dari AHA Kids Kota Wisata Batu, dan tema kita pada malam hari ini pemirsa yaitu efektivitas pendidikan di luar sekolah. Ya, pertanyaan saya tadi sebelum jeda ya. Iya, oke, Kak. Bagaimana peran guru dalam memfasilitasi pendidikan non formal? Nah, ini guru itu kan digugu dan ditiru gitu ya. Jadi ini betul. Peran guru ini sangat penting sekali ya di pendidikan non formal. Pandangan Bapak bagaimana? Saya setuju sekali, digugu dan ditiru gitu ya. Nah, artinya guru pun juga harus nambah literasi. Nggak boleh berhenti untuk belajar, karena berhenti belajar itu akan menua seketika, Kak. Itu dia. Iya, berhenti belajar itu menua seketika. Kalau belajar akan awet muda gitu ya. Jadi artinya setiap pendidik atau guru ya, guru ini guru itu kan sifatnya digugu dan ditiru. Ada guru di sekolah, orang tua pun juga bisa jadi guru ya. Artinya itu penting banget gitu untuk ngebentuk anak-anak supaya, karena figur yang diambil ketika belajar, maka guru ini yang akan diambil. Apa yang disampaikan guru, apa yang misalkan dari sisi keilmuan, kemudian dari sisi experience, kayak kakak misalkan, kita belajar kakak MC gitu ya, atau jadi presenter. Maka kita akan jauh lebih gampang ketika kita mendengarkan kakak untuk menerapkan ilmu komunikasi seperti apa. Jadi artinya belajar dengan guru atau tanda kutip orang ahli itu jauh lebih efektif daripada kita nggak punya guru sama sekali. Belajar sendiri itu otomatis arahnya akan jauh lebih ngambang nanti. Tapi ada guru, maka kita akan lebih mengerucut ke bidang mana yang akan kita mau pelajari. Gitu, Kak. Jadi penting banget. Itu terutama anak tuh butuh figur ya, bimbingan ya. Betul sekali. Expert atau profesional di dalamnya. Betul sekali. Luar biasa sekali. Kemudian Bapak, apa saja manfaat yang didapat dan diperoleh individu melalui partisipasi dalam program pengajaran non formal? Apa saja nih yang bisa didapatkan? Yang jelas endingnya karakter sih, Kak, ya kan? Tapi sebelum karakter kan nanti kembali ke masing-masing passionnya anak-anak ya. Anak kinestetik misalkan, anak yang nggak bisa diem nih, bisa disalurkan ke olahraga, bisa disalurkan ke robotik, bisa disalurkan ke yang banyak bermain fisik gitu ya. Artinya di situ dia akan mengeksplor diri lebih maksimal. Terus kemudian anak-anak yang visual nih, bisa dengan menggambar, melukis, storytelling, public speaking. Jadi itu arahnya akan jauh lebih bagus daripada nanti nggak sesuai passionnya, malah dia akan jadi aduh nggak cocok deh gitu, semangatnya akan turun, otomatis mau kemana-mana dia juga akan males. Gitu, Kak. Beruntung sekali Kota Wisata Batu ini ada lembaga non formal yaitu AHA Kids gitu ya. Betul, salah Tapi satunya. bagi daerah-daerah yang belum ada, ini kan menjadi batasan untuk mengeksplor diri itu, menemukan guru, mentor atau tempat yang tepat untuk mengeksplor diri kan susah ini. Betul. Pandangan Bapak bagaimana itu? Jadi itu tadi, jangan menyerah untuk belajar itu dulu ya, karena belajar banyak nggak. Sekarang dengan akses digital itu kita bisa mengakses banyak hal. Kayak kakak bilang tadi, Google Search gitu ya. Banyak tuh, tinggal kita milih mana. Misalkan kita mau ngomong kesenian gitu ya. Kesenian tari misalkan, kesenian tari remo atau kesenian tari apalah gitu ya. Itu bisa jadi diambil dari situ, ambil literasinya. Nah, itu kita nggak akan ada batasan untuk mencari pakemnya, kemudian kita cari lagi dari berbagai sumber. Dari situ satu. Yang kedua adalah kita sering diskusi dengan teman-teman atau orang ahli yang lain. Jadi orang tua berkumpullah dengan orang ahli juga. Jangan membawa Ananda hanya ke orang ahli, tapi kita juga harus berkumpul dengan yang ahli. Supaya ketika kita ngobrol dengan Ananda di rumah, itu kita punya referensi. Literasinya nggak hanya dari YouTube aja. Oh, Dek, katanya kemarin ayah ketemu nih sama
yang pinter banget, dia punya sanggar, Dek. Jadi dia tuh kalau nari begini, nah artinya kan Ananda akan lebih tertarik mendengarkan dan ilmunya dari orang tua sendiri. Itu cakep banget. Banget gitu. Jadi literasinya harus di-upgrade terus nih orang tua. Jadi tidak ada batasan ya, walaupun di suatu kondisi tempat itu tidak ada lembaga seperti AHA. Betul. Terus kemudian ada yang sungkan, Kak. Orang tua tuh kadang menyerahkan sepenuhnya Ananda ke sekolah atau menyerahkan ke coachnya di non formal gitu ya. Tanpa ada komunikasi, Anandanya kurang apa nih, dapat PR apa nih, atau mungkin dapat apa nih yang perlu saya kerjakan di rumah gitu. Nah itu yang kadang-kadang jarang dimiliki orang tua sekarang. Yang penting anaknya di sini udah pasrah deh gitu ya. Nah itu yang saya pikir kurang efektif. Iya, kurang efektif. Betul. Luar biasa Betul. sekali ini. Ya mudah-mudahan AHA ini bisa memfasilitasi seluruh Indonesia gitu. Amin, 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 amin. Oke, selanjutnya Amin. apakah ada kesulitan dalam evaluasi program pendidikan non formal? Kadang-kadang non formal itu juga ada plus minusnya ya. Betul. Kalau evaluasinya bagaimana itu, Bapak? Oke, evaluasinya kembali, Kakak. Artinya kembali ke sesuai dengan bidang yang digeluti sama anak-anak ini. Ya contoh tadi misalkan olahraga. Kita bilang kembali ke digital deh, e-sport dan segala macam. Kita harus tahu dulu measurementnya apa. Kan sama juga di non formal juga harus ada kurikulum dijalankan. Ya, ada waktunya juga sama nih, cuman lebih fleksibel dari sisi tempat, dari sisi menyampaikan, itu lebih wise aja, lebih luas. Jadi hasanah anak-anak lebih dapat. Evaluasinya gimana? Ya sama, endingnya adalah karakter. Ketika Ananda sudah menemukan passionnya, maka itu secara nggak langsung itu akan jadi behavior nanti. Akan jadi kebiasaan yang benar-benar akan dilakukan sama anak ini. Kebiasaan baik yang diajarkan sama coachnya itu akan berubah baik. Dia akan jadi robot baik. Karena repetisi yang baik, repetisi 3 kali misalkan ya, maka dia akan baik jadi robotnya. Tapi kalau dia nyerapnya jelek, iya dia akan jadi robot jelek. Iya, jadi behavior ini yang kita jaga supaya karakternya bagus. Oke, luar biasa sekali. Kemudian bagaimana cara mengukur keberhasilan program pendidikan non formal yang sudah diterapkan ini? Tentunya kita ini orang tua, kemudian Ananda itu bisa mengukur keberhasilannya itu. Gimana caranya? Non formal ya, Kak ya? Iya, non formal. Kita bicara non formal ya. Betul. Sekarang banyak sekali di Indonesia EO. Ya, EO yang mengadakan kompetisi apa, kompetisi ABC, terus kemudian ada event yang itu sifatnya masif dan melibatkan anak-anak misalkan gitu ya. Nah, ikutin itu tuh. Jadi kita sebagai coachnya harus tahu nih, ketika dia passionnya di sini, skillnya dia kuat di sini, yuk kita mulai nih keluar kandang nih. Dengan apa? Dengan memberikan kesempatan untuk Ananda berkompetisi. Kompetisi bukan berarti melulu menang kalah. Tapi bagaimana ketika dia berada di satu tempat kompetisi, dia bisa mencari figur yang lain. Itu tujuannya. Jadi kalau dia paling bagus, let's say misalkan dia juara 1. Spiritnya adalah bukan dia menang dapat hadiah, no. Tapi spiritnya adalah bagaimana dia menginspirasi yang lain. Sampai dia menang gimana sih gitu ya, itu satu. Tapi kalaupun dia kalah, akan ngajarin bagaimana mentalitinya ketika kalah, bagaimana. Terus kemudian dia bisa melihat figur yang lain. Tuh kok bisa menang ya? Aku kurang apa ya? Harus ada coach atau harus ada pelatih, pendamping atau guru yang bisa meng-grow up lagi semangatnya. Itu Kak justru. Biar tidak menjadi loser itu tadi. Betul. Jadi ukurannya keberhasilan dari non formal begini ya harus dikembalikan ke masyarakat. Masyarakat nerima nggak? Itu sih Kak. Tadi yang saya soroti adalah ketika seorang menang gitu ya. Betul. Itu bagaimana juga mentalnya tidak terlalu percaya diri atau euforianya terlalu ya. Begitu. Dan yang kalah ini juga betul. Ya, karena sekarang kompetisi banyak Kak. Kalau di akademik itu contoh lah ya, banyak saya dapat itu ikut olimpiade. Gitu ya, olimpiade matematika atau apa, akhirnya kalah misalkan. Kalau dia tidak didampingi dengan asupan mental yang bagus dari sisi orang tua, dari sisi pelatihnya, dari non formal atau non formal, ketika nggak dapat amunisi mentalnya, itu yang justru dia nggak akan mengulangi lagi. Kemungkinan untuk mengulangi lagi hal yang sama, lomba lagi misalnya gitu ya. Aduh, nggak bisa nanti kalah gitu ya. Itu justru yang malah jadi bahan yang potensinya nanti negatif. Betul. Nah, betul. Kalau boleh tahu kalau di AHA Kids ini tuh memang pengajarnya itu dari psikolog kah? Atau rata-rata dari apa ini pendidikannya? Kita macam-macam Kak. Ada dari tim fasilitator itu yang dari psikologi, terus kemudian ada dari praktisi kayak kakak begini. Jadi praktisi yang memang dia udah melalang buana di broadcast. Kadang kita juga mengundang orang-orang ahli. Kalau bagi Anandanya ya. Tapi kalau bagi orang tuanya, kalau di kami orang tua wajib belajar.
Jadi kita ada sesi parenting yang kita undang dari luar atau dari kita sendiri untuk bisa berbagi ilmu bagaimana memposisikan Ananda ini sesuai dengan usianya, sesuai dengan bakatnya di situ. Kalau Anandanya ya tadi ada dari tim ahli dari psikologinya, ada dari sisi kalau terkait dengan public speaking, berarti ya kita anak MC ya kita kadang undang anak-anak praktisi MC kayak gitu Kak. Luar biasa sekali. Jadi kalau tadi bicara psikologi, orang psikologi berarti paham tentang anak ya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana cara melibatkan orang tua dalam program pendidikan non formal, Bapak Ahmad? Oke, orang tua itu wajib ya Kak ya, karena dia juga bagian dari guru ya, bagian dari pendidik ya. Betul. Kita kenal istilah madrasah pertama adalah di rumah gitu ya. Jadi balik lagi harus ada sinergi antara orang tua dengan sekolah formal ataupun non formal. Jadi yang dikasih PR siapa nih? Yang dikasih PR bukan anaknya nih, tapi orang tuanya. Contoh lah misalkan gitu ya, karena ada kamera gitu ya, latihan ngevlog gitu ya. Nah, untuk supaya orang tua tahu bakat Anandanya, maka ngevlognya jangan anaknya sendiri yang ngevlog. Kalau bisa, orang tuanya yang ngevideo, anaknya yang berekspresi. Itu kan komplit tuh sinerginya. Atau kebalikannya, kita nyoba nih, Dek, karena kita pengen melihat Anandanya udah pinter kasih bikin angle mana, ngefotografer apa gitu ya. Nah, orang tuanya jadi subjeknya. Nah, jadi sinergi antara anak sama orang tua ini komplit. Oke. Gitu. Di YouTube itu kan banyak ya sekarang ya. YouTuber muda ya? YouTuber muda. Bukan muda, anak-anak malah. Anak-anak ya, mulai usia 3 tahun itu sudah banyak ini ya. Orang tuanya juga saya lihat itu seru, kreativitas itu. Betul sekali. Selain mengembangkan kreativitas anak, juga tentunya menghasilkan ini ya. Income ya. Betul. Karena manfaat dari public speaking ya, income money juga termasuk. Gitu kan. Selain bisa mengekspresikan diri, selain bisa mengontrol diri, maka income money yang Kakak bilang tadi, YouTuber juga banyak sekarang yang muda-muda gitu. Oke, begitu ya. Jadi luar biasa. Jadi peran orang tua, peran guru di non formal, pendidikan non formal saya, dan peran siswanya sendiri ini bersinergi. Harus banget. Oke, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan yang lebih menarik dari pertanyaan saya tadi. Tapi usai jeda berikut ini tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila dan Bapak Ahmad Husain. Beliau merupakan founder, owner, dan mentor dari AHA Kids Kota Wisata Batu. Dan pembahasan kita pada malam hari ini pemirsa yaitu efektivitas pendidikan di luar sekolah. Anda bisa berpartisipasi bersama kami melalui kanal YouTube kami. Ya, jadi program Ngobras ini juga tayang melalui kanal YouTube Dama TV. Jadi jangan lupa ya pemirsa Dama TV, like, subscribe, dan juga komen. Ya, ditunggu ya. Like dulu ya. Like dulu jempolnya. Siap. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak dengan pertanyaan saya selanjutnya berkaitan dengan efektivitas pendidikan di luar sekolah ini ya. Jadi, apakah pendidikan non formal dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dalam pendidikan formal? Kadang-kadang itu anak ya, seorang anak itu memang potensinya macam-macam ya Pak. Betul. Kecerdasan anak itu yang kalau saya baca itu banyak sekali ya. Sepertinya ada kecerdasan kinestetik, seperti itu. Ada juga yang cerdas secara emosional juga bagus, sosialnya juga bagus. Nah, ini bagaimana menyeimbangkan anak yang ada kesulitan belajar di formal, misalkan aduh sulit ya matematikanya gitu. Kalau saya sekolah itu kok kayak ini ya, malas banget ya. Jujur ini ya, dulu matematika saya tuh menghitungnya itu ini, tapi kalau secara bahasa Inggris itu saya suka begitu. Menurut pandangan Bapak bagaimana? Sebenarnya kan ketika kita ngomong non formal itu banyak lembaga dengan kurikulum khusus itu yang dibikin supaya efektif ke Ananda gitu, ke anak-anak gitu ya. Artinya dengan kurikulum khusus ini nanti sebenarnya menyesuaikan dengan anak-anaknya sebenarnya gitu kan ya. Nah, kembali targetnya juga harus ada target, kurikulum pun juga harus ada target. Tapi biasanya kalau kita bilang ada smart solutionnya. Jadi, kalau misalkan kalau Kakak bilang matematika, jadi ngitungnya panjang nih kalau di sekolah, karena memang ajarannya begitu kan, dari A sampai ke bawah satu lembar satu jawaban nih. Padahal sebenarnya ada cara praktis dari para praktisi yang memang itu sudah rumusnya udah dipersempit lagi nih, udah disimpelin lagi, udah disimpelkan. Nah, dengan cara itu ternyata bisa ya ternyata dengan cara ini, dan itu bisa dipraktekkan ketika di sekolah. Nah, itu akan jauh lebih lengkap nanti, lebih enak gitu Kak. Jadi benar-benar bisa ngebantu adik-adik yang bingung di formal, ditambahi dengan ilmu yang ada di non formal dengan cara atau istilahnya itu cara lain
tujuannya sama, caranya lain dengan lebih simple dan lebih kena ke anandanya, itu jauh lebih oke. Jadi ada sistem pembelajaran yang mungkin menyesuaikan Betul. dia gitu ya. Betul. Misalkan Kak saya sukanya di visual gitu, jadi Betul. disesuaikan Betul. gitu ya. Jadi Bapak ya. cenderungnya lebih fleksibel sih Kak. Gitu. Jadi kita lebih agile lah ya. Ananda bisa agile dengan bagaimana cara mentor yang di non formal ini untuk mengajarkan goalnya sama nih, tapi caranya berbeda. Oke. Kalau Gitu. pendapat Bapak, kalau pendidikan di zaman sekarang itu kan beda mungkin di zamannya Bapak Iya, sama betul, saya ya. betul. Kalau boleh cerita, kalau di zaman sekarang itu kayaknya nggak bisa ya, kayak apa, kamu harus begini. Iya. Nggak bisa seperti itu ya. Iya. Ada Gimana beberapa. itu? Iya benar. Artinya kan tuntutan itu akan selalu ada kan Kak Iya, sebenarnya iya. kan. Nah kembali kadang-kadang yang membuat nggak bisa itu karena balik lagi Kak, komunikasinya nggak clear. Sebenarnya tuntutan selama tuntutan atau kebutuhan Ananda ini bisa dideliver komunikasinya dengan baik, even itu dari orang tuanya atau dari gurunya, maka Ananda ini akan go ahead kok. Gitu. Balik lagi ke bagaimana? Karena contohnya gini, kita sebenarnya bisa matematika, kita mau olimpiade matematika, tapi kita berasa kayak dipaksa, kamu harus ikut ya, padahal kita belum siap. Nah, Iya. kesiapan ini harus diketahui dengan komunikasi. Mananya dek yang nggak siap, ayo Iya, kita iya. bantu. Nah, ini justru yang perlu kita gali dulu, bukan nanti yang malah hasil matematika harus juara begini ya. Jadi ekspektasi orang tua atau ekspektasi Yes. pendidik terlalu tinggi sehingga dan kita nggak menggali Ananda sampai di mana nih sampai saat ini. Levelnya Bisa sebenarnya di level itu, tapi kita perlu gali nih. Perlu anak ini speak up apa yang kurang. Ayo kita bantu dari sini yuk dengan cara yang lain lebih simpel dan segala macam. Jadi pentingnya menurunkan ego juga ya, Betul, di orang tua ya. Jadi betul. kadang-kadang ada ambisi begitu Betul, Bapak betul, ya, Kak, anak itu betul. harus pintar ini, tapi padahal anak itu memiliki kelebihan yang lain, misalkan Betul. di bidang lain begitu. Jadi orang tua ini harus sadar gitu Betul. ya. Jadi ekspektasi yang benar adalah ekspektasi setinggi-tingginya oleh anak. Oke. Jadi anak itu kan sudah berimajinasi ya Kak ya. Ya aku nanti pengen jadi astronot. Oke. Itu imajinasi anaknya, itu ekspektasi tertinggi anaknya. Orang tua, kamu harus jadi dokter, itu ekspektasi orang tua. Iya. Nah, ini yang sekolah yang mana nih, gitu ya. Memang benar sih arahnya kita Iya. mengarahkan, tapi bukan berarti di situ yang kayak tadi harus Iya. begini, enggak. Tapi intinya ada fase itu, tapi ketika kita sudah kenal, baru kita bisa fase itu. Oke. Kita udah tahu kemampuan Anandanya di sini, tapi dia melemah. Nah itu kita baru tuh bisa nge-grow up. Dek, kamu kan kemarin bisa, let's go, yuk bisa lagi. Kita bisa mengharuskan itu. Tapi kalau dia belum nyampe, tapi kita udah mengharuskan dulu. Ini jadinya ekspektasi orang tua, bukan Jadi, ekspektasi Ananda nih. Kontrol emosi itu penting Betul, ya. betul, Bapak betul, ya. betul Kak. Oke, Betul selanjutnya. sekali. Bagaimana cara mengevaluasi efektivitas program pendidikan non formal ini Bapak? Jadi mengevaluasinya bagaimana ini? Oke, kembali lagi jadi mengevaluasinya ya otomatis dengan ya bisa dengan kita mengikutkan Ananda dengan berbagai macam event di luar atau di masyarakat gitu ya. Kita terjunkan Ananda ke masyarakat. Misalkan dia punya hobi dengan apa istilahnya ya, kalau sekarang bersih sampah misalkan gitu ya, saber pungli ngebersihin sungai gitu ya. Nah, kita terjunin ke masyarakat. Kita tahu nih secara environment dia bagus nih. Secara kepedulian ke lingkungan dia bagus. Tapi kalau hanya di lingkungan rumah aja, itu nggak ngebuktiin. Iya. Tapi kalau kita masukin ke komunitas, nih sekalian ada nih volunteer untuk ngebersihin sungai gitu misalkan ya, kita boyong ke sana. Tapi dia dengan aktif juga ketika kita terjun ke masyarakat, aktif banget. Artinya ini udah berhasil nih. Secara bagaimana mendidik secara non formal, karakternya dapet. Nah itu ukuran yang pas. Pun kalau misalkan ternyata dengan skill, atlet renang misalkan belajar renang di luar nih, ekstranya di sekolah cuman 30 menit, artinya dia ekstra nambah di luar di non formal nambahin 1 jam misalnya gitu. Nah harus ada kompetisi supaya apa, dia kenal sama ada kok yang jauh lebih ahli dari kita supaya dia lebih semangat. Gitu sih Kak. Jadi ukurannya di situ paling. Ukurannya mengevaluasi itu dari situ. Betul, gitu bukan ya. menang kalah ya Kak ya, tapi bagaimana dia berhasil mengalahkan dirinya sendiri. mengalahkan dirinya sendiri, bukan ngalahin orang lain ya. Iya. Jadi di Ahakis itu ditanamkan seperti itu ya. Yes, bagaimana betul. menurunkan ego dan mengendalikan diri emosional gitu ya. Betul. Itu Bapak, Yang penting itu Kak. Iya. Penting dan susah begitu kadang-kadang. Udah dewasa aja betul. susah itu. Iya, bener setuju. Jangan anak-anak kita aja kadang-kadang ngerem untuk diri kita sendiri aja. Saya pengen bakso deh hari ini misalnya gitu ya. Godaan terlalu banyak gitu ya. Berangkat nggak? Nah, artinya itu kontrol diri itu yang harus dibentuk. Oke, luar biasa sekali. Kemudian
bagaimana cara menjembatani kesenjangan antara pendidikan formal dan non formal. Ini maksudnya kesenjangan di sini memang ada ya kesenjangan antara formal, pendidikan non formal dan formal itu, Bapak? Sebenarnya kalau secara benang-merahnya harusnya nggak ada sih, Kak, gitu kan? Karena kalau kita bilang kan intinya kan pendidikan. Pendidikan bisa belajar di mana aja, betul ya. Cuman memang ada beberapa karakter orang tua kembali ke safety atau kepercayaan dia. Nih saya lebih nyaman Ananda itu belajar renang di sekolah karena coachnya kita tahu nih di sekolah itu ngerekrutnya orang ini. Iya. Nah tapi belum tentu karena kembali ke privilege orang tua kan sebenarnya gitu. Nah tapi sebenarnya kalau kita bilang kesenjangan nggak ada sih harusnya. Kembali lagi kesenjangan itu muncul karena komunikasi tadi itu nggak clear, itu aja, Kak. Gitu. Mau belajar di dalam sekolah, mau belajar di luar sekolah pun atau di non formal pun, selama memang coachnya bisa mendeliver dengan bagus, gurunya bisa mendeliver dengan oke, semua akan teratasi dengan maksimal, saya pikir. Jadi maksudnya gini, kalau kita bicara kalau di pendidikan formal itu kan biasanya ya sudah ya kita bayar itu saja gitu. Tapi kalau misalkan berbicara non formal, otomatis ada biaya lagi. Gitu. Nah, maksud saya di situ kalau kesenjangannya itu bagaimana? Nah, jadi sebenarnya kembali ke pilihannya, Kak ya. Karena kalau udah urusan perutnya kembali ke pilihan ya. Karena gini, artinya kan karena kalau kita bilang mahal misalnya gitu ya. Mahal itu kan sebenarnya abstrak. Ya, kembali ke perspektif masing-masing ya. Mahal ketika ada output yang jelas, ada output yang sesuai dengan kita inginkan, maka itu nggak akan berasa mahal. Tapi kalau itu tidak ada output yang jelas, kemudian tidak ada sesuatu yang bergening power ke kita untuk kita jadi lebih semangat lagi atau Ananda kita lebih semangat lagi, maka kan kayak ibaratnya ini nggak dapat apa-apa sih. Ya itu terkesan jadinya mahal. Kembali ke perspektif orang tua sebenarnya. Jadi gitu. pendidikannya juga termasuk investasi begitu ya, Bapak betul, Kak. Ahmad ya. Betul. Baik betul. di sekolah maupun di non formal, gitu, pendidikan non formal ini juga merupakan investasi masa depan. Betul. Apalagi di usia anak-anak begitu ya. Betul, ya, Kak. Betul. Ya. Jadi harus harus sering-sering diasah begitu. Ya memang ada sih, ada beberapa yang menganggap bahwa ngapain sih dilesin di sana lagi, bukannya di sekolah udah ada gitu ya. Nah kembali karena kebutuhan Ananda kan masing-masing berbeda gitu. Jadi disesuaikan. Betul, kayak kakak kan kebutuhan perutnya kakak sama perut saya kan beda ya. Beda. Jadi makan ini sama makan ini beda. Makan ini aja saya udah kenyang, tapi kakak nggak berasa sih apa namanya Pak Ahmad gitu ya. Jadi gitu. Jadi analoginya semudah itu sih sebenarnya. Tapi saya mendukung sekali program dari AHA Kids ini. Satu-satunya di Kota Wisata Batu ya, Malang Raya begitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjangkau seluruh Indonesia. Amin. Gitu. Betul. Jadi selain pendidikan formal, jadi waktu itu juga terbatas di sekolah, kemudian orang tua juga kesibukan begitu ya. Betul, jadi komunikasi itu penting. Dan juga bisa diarahkan ke lembaga non formal, salah satunya seperti AHA Kids ini. Luar biasa sekali. Saya kapan boleh ya ke sini ya. Dengan senang hati. Oke, ya kita lanjutkan lagi Bapak Ahmad ya. Tentunya setelah yang satu ini tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila dan Bapak Ahmad Hussein. Beliau merupakan founder, owner, dan mentor dari AHA Kids Kota Wisata Batu. Dan tema kita pada malam hari ini luar biasa sekali ya pemirsa ya, yaitu efektivitas pendidikan di luar sekolah. Bagaimana ini para bunda ayah begitu ya, sudahkah Anda mendukung potensi bakat minat putra-putri Anda? Wah, ini seru sekali ya. Cocok sekali ini sambil menikmati secangkir kopi bersama keluarga menyaksikan program acara Ngobrol Santai ini bersama dengan pakarnya, ahlinya ya, khususnya untuk menangani bakat minat anak-anak begitu ya. Luar biasa sekali. Ada selanjutnya nih pertanyaan saya, Bapak, apa peran guru dan fasilitator dalam mendukung pelaksanaan pendidikan non formal? Nah, ini peran guru ini seperti apa untuk mendukung kegiatan pendidikan non formal? Oke, jadi setelah Anandanya mengetahui nih, orang tua udah tahu nih Kak ya, passion yang jelas kemana, nah maka guru itu adalah jadi center point Ananda untuk mencari figur ya. Jadi guru itu akan menjadi figur Ananda untuk ya minimal meniru gurunya. Kalau kakak suka nyanyi, maka akan belajar ke ahli nyanyi. Maka sedikit banyak akan mendompleng atau meniru apa yang sudah dilakukan gurunya, betul ya? Terus kemudian kalau ahli di bidang bela diri misalkan, ya sama, dia akan meniru gaya dari semua gestur yang dilakukan oleh
sang mentor. Jadi Oke. penting banget gitu. Penting Jadi figur utama ketika belajar ya guru. Oke, tapi tentunya peran guru sendiri atau fasilitator juga harus profesional, Bapak ya. Betul. Betul profesional ya, terutama Betul. kalau menghadapi anak-anak. Betul. Karena tidak mudah nih, Bapak ya. Betul. Tidak mudah loh kalau untuk Setuju. menghadapi anak-anak Setuju. itu. Betul. Jadi memang Karena- memang beda ya seninya ke orang dewasa sama Iya. ke anak-anak gitu ya. Bagaimana? Jadi kalau anak-anak itu bagaimana membangun dulu semangatnya dulu. Jadi nggak serta-merta kita langsung ngajarin anak untuk boom ini. Oh enggak. Jadi kita harus ngebangun moodnya dulu. Makanya sensorik motorik kegiatan yang harusnya bisa dilakukan di awal atau ice breaking itu bisa dilakukan di awal. Intinya dibuat sefleksibel mungkin, Iya. senyaman mungkin dengan anak-anaknya. Kemudian setelah nyaman baru tuh masuk ke sesi sesuai dengan jalur masing-masing. Oke, kalau Gitu di Kak. Ahagis ini tentunya profesional semua ya, karena Betul. di bidang psikologi kalau saya tadi ngobrol-ngobrol kita Betul, tadi ngobrol-ngobrol betul, gitu, betul. dan praktisi-praktisi yang tentunya sudah profesional di Betul, dalamnya, betul, gitu ya. betul. Jadi di kita memang ada International Mind Technology. Jadi istilahnya kita mempelajari bagaimana otak itu bekerja, gitu kan. Terus kemudian ada yang ahli hipnoterapi juga. Oh, ada ya. Betul. Jadi kita bisa mengetahui oh Ananda secara mentality butuh di sini nih. Ya, kita bisa korek Ananda. Misalkan anaknya pendiam nih, datang di awal di kita. Ya, kita coba dengan tanpa dia sadar sebenarnya kita ngobrol, karena hipno sendiri kan Iya. basicnya komunikasi ya. Kita ngobrol santai, hanya dia speak up dari sisi satu poin. Nah, ini nih yang bisa kita pegang. Nah, dari sisi dulu. Otomatis tentunya nanti kita akan sampaikan ke orang tua sebagai referensi. Kalau Nah, di jadi oh Anandanya ternyata ada masalah di sini nih, gitu ya. Kita sampaikan ke orang tua. Nah, Oke. bikin program khusus, kemudian baru orang tua oke, kita sesuai sama passion Ananda, go ahead. Nah, Oke. gitu Kalau Kak. di pendidikan non formal ini tuh Betul. apakah ada kurikulum begitu ya, Ah. seperti di sekolah-sekolah pada umumnya gitu, sekolah Oke. formal maksud saya. Betul. Apakah ada kurikulum? Betul, Tetap ada. harusnya tetap ada Kak, Oke. karena setiap program itu pasti harus ada arah yang jelas. Jadi kurikulum itu kan sebenarnya tujuannya adalah bagaimana tujuannya ini biar sesuai. Iya. Gitu. Jadi prosesnya bagaimana, nanti endingnya bagaimana. Anandanya yang awalnya zero menjadi hero. Itu seperti apa? Jadi proses apa nih yang Iya. harus kita jalani? Nah, itu yang harus ada kurikulum. Supaya apa? Supaya timeline-nya jelas. Oh, Jadi kita iya. bisa ngukur, oh ternyata anak ini dengan timeline yang sama kok lebih cepat Ananda ini ya. Nah, berarti secara pendidik harus peka. Nih, kenapa ya Ananda ini? Mana yang harus kita tingkatin lagi nih? Nah, kayak gitu. Jadi nggak serta-merta semua anak harus dipukul rata. Nggak bisa ya udah. Udah keluar deh kalau nggak bisa. Enggak ya Kak. Jadi Iya, iya. kita harus tahu dulu mana yang harus diperbaiki dari sisi pendidik, apa yang perlu disupport sama orang tua, dan apa yang perlu disemangati dari sisi Ananda. Oke. Jadi komplit. Komplit ya di Betul. dalamnya ya. Betul, Jadi, betul. Luar dalam. Luar dalam nih. Oke, selanjutnya Betul. Bapak, bagaimana pendidikan non formal ini dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan? Nah, ini Oke. goalsnya ya Bapak Betul, ya. betul. Lapangan kerja semakin sempit. Ya, Oke. begitu ya. Betul Betul. tidak sih? Setuju. Oke. Nah, bagaimana menghadapi tantangan ini di masa yang akan datang? Oke, bilang sempit sebenarnya saya setuju ketika itu adalah ke institusi tertentu ya Kak ya. Sebenarnya kan itu bisa menjadi luas ketika kita bisa memandang luas dunia. Oke. Karena semua yang ada di depan kita itu adalah media untuk kita bekerja. Setuju ya? Setuju. Ketika kita bisa menyesuaikan dengan, kita bisa ahli di satu bidang, itu akan menjadi uang buat kita. Oke. Kakak tahu kan tadi udah disebut bahwa YouTuber banyak yang anak-anak, ya kan? iya. Itu apakah juga bukan pekerjaan? Sebenarnya Pekerjaan. pekerjaan, ya kan? Iya, iya. Income juga. Artinya apa? Mereka digali dari sisi komunikasinya, kemudian akhirnya apa? Akhirnya dengan sinergi yang bagus dengan orang tua, ditata tim ahli secara kontennya, akhirnya apa? Akhirnya dia membuahkan untuk menginspirasi orang lain, dilihat orang lain. Endingnya apa? Dimonetasi sama, itu kan juga bekerja. Terus kemudian nggak mungkin juga ketika kita orang tua sudah menyiapkan sejak dini Ananda untuk contoh misalkan berentrepreneur Iya. atau dia ahli di nyanyi atau sesuai passionnya masing-masing, maka ketika besar pun ini akan ke bawah. Saya bilang tadi karakter atau behavior itu akan dibawa dari masa kecil ke masa dewasa. Ketika dari kecil kita dibiasakan untuk nyanyi, kemudian kita dibiasakan untuk contoh mengaji atau kiroa atau pildacil gitu ya, dai cilik. Gede-gedenya nanti dia akan ke spirit tuh, karena filtering di otaknya itu masa kecilnya itu akan bener-bener full package. Nah, itu nanti yang akan dia maksimalkan ketika umur 18 tahun ke atas. Oke. Nah, di Jadi- masa dia udah transisi ke dewasa, dia akan bisa menentukan sendiri karena kontrol diri udah dibentuk sejak dini. Apa yang baik buat dia, apa yang nggak cocok buat dia, berdasarkan apa? Berdasarkan knowledge-nya, berdasarkan experience-nya, itu yang akan ngefilter dia untuk
saya go ahead dari sisi sini tanpa ayah dan bunda. Oke. Go ahead. Nah, begitu. Jadi di Pengaruh banget. di bidang tertentu saja ya lapangan kerja itu sempit ya, tapi kalau kita bisa mengembangkan, Betul. terutama mulai anak usia dini Betul, itu betul, seperti Kak. entrepreneur, Betul. jadi ada mindset yang terbentuk begitu ya. Bahkan sekarang saya agak miris ketika ada beberapa bukan ananda ya, para remaja yang lulus S1 gitu ya. Dia dengan ekspektasi luar biasa. Oke, betul. Saya lulus nih, udah pokoknya saya dapat 10 juta gitu. Padahal iya, dia nggak. Ini fenomena yang Iya terjadi kan? saat ini. Iya betul Kak. Jadi dia nggak ngelihat nih skillnya apa yang mau dia tawarin. Nah kalau dia nggak tahu, nah bagaimana? Nah kalau sejak kecil dia udah dibiasakan tahu tentang dirinya sendiri, dia bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ini yang nyaman buat saya. Maka ketika gede, ketika lepas dari dunia kuliah, dia akan lebih gampang memutuskan. Nah gitu kan. Beda dengan yang kebanyakan sekarang. Iya. Lulus dengan IPK tinggi, ya udah pokoknya saya harus dapat gaji 10 juta karena IPK saya 4,00 nih. Iya. Padahal secara skillnya dia belum dapat, secara experience dia belum dapat. Akhirnya ya untuk ditanding sama masyarakat nggak bisa, sulit. Kebanyakan tuh Gen Z sih. Betul. Iya. Karena secara mentalitinya belum siap. Itu ya. Tapi kalau sejak dini secara mentality udah disiapkan, bakat minat sudah diatur dari non formal ataupun formal tadi, terutama non formal, itu maka dia akan lebih nyaman untuk mencari exposure untuk memutuskan saya go ahead dengan ini. Oke, walaupun di Gitu. zaman digitalisasi Betul. menurut saya ini ada teknologi namanya AI. Betul. Nah, itu juga suatu saat akan tergantikan ya pekerjaan-pekerjaan itu. Setuju Gitu. Kak, setuju. Jadi ini harus dibentuk mulai dini, yaitu Betul. anak-anak itu mengembangkan Betul. karakternya, mengembangkan Betul. skillnya, terutama di entrepreneur gitu ya. Salah satunya ya Kak ya. Itu Salah Oke, satunya. maksudnya Karena itu. kan ada juga yang kuat di akademik, akhirnya kita bisa salurin tuh beasiswa kemana. Nah, itu Iya. kan juga jadi nilai positif juga untuk Ananda gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi Bapak selaku owner, founder, dan mentor Hakis ini Siap. tentunya selalu ingin Harus memajukan peka ya. anak bangsa. Harus peka juga. Harus peka juga, Kak. Iya. Kemudian pertanyaan saya Bapak yang selanjutnya, bagaimana cara memastikan akses yang adil terhadap program pendidikan non formal? Ya, Oke. ini bagaimana cara memastikan akses yang adil terhadap program non formal? Akses yang adil ya. Nah, kembali ketika kita bilang adil, maka harus ada penjurunya. Ibarat kalau di pengadilan harus ada hakimnya. Siapa hakimnya? Ya guru itu sendiri. Baik. Nah, guru ini harus tahu banget namanya adil, maka dia nggak bisa menyamaratakan tuh Ananda dengan tipe A. Contoh misalkan ada ABK yang masuk. Kan sekarang nggak memungkiri kan teman-teman atau saudara kita yang disabilitas itu punya kemampuan yang luar biasa dibanding kita para orang-orang yang normal. Nah, si mentor ini harus tahu banget posisi mana yang kita bisa naikin satu-satunya anak. Ini yang dibilang adil. Tapi kalau semua disamaratain, itu nanti akan ada kesenjangan di sana. Yang nggak bisa jadi malah mundur, yang bisa semakin melambung tinggi tanpa diikutin mental, akhirnya sombong luar biasa. Nah, itu yang lagi-lagi peran coachnya, peran gurunya atau peran pendidik itu yang penting. Gitu sih Kak. Ya, saya bicara dulu anak ya. Jadi anak itu kan ada yang superior ya. Betul. IQ-nya itu juga kalau dia Hakis juga ini dilihat dulu ya. Dilihat dulu gitu. Bahkan ada loh Kak, di kita itu anaknya sebenarnya IQ-nya 140. Ada tuh. Itu ini aneh ya, tapi dia nggak bisa sosial. Oh iya. Nah, makanya kita nggak bisa tuh. Artinya berarti kita harus tumbuhin fokusnya secara sosial dulu. Dia bisa cari teman, dia bisa diterima oleh temennya, baru secara 140 IQ-nya tadi itu bisa dimaksimalkan. Tapi kalau kita udah langsung, wah kamu nggak bisa, kamu harus minggir dulu deh, nggak seimbang sama teman-teman. Nah, itu dibilang nggak adil. Dan adil yang kedua adalah negara udah ngejamin bahwa setiap anak, setiap warga negara berhak belajar. Nah, wajib belajar karena semua punya hak. Jadi kita nggak ngebedakan anak yang disabilitas, anak yang ini pendiam luar biasa, anak hiperaktif, ya ini semua harus belajar. Tinggal bagaimana sistemnya, bagaimana kurikulum yang tepat, dan bagaimana untuk program yang pas untuk masing-masing anandanya. Gitu sih Kak. Jadi semua anak ini luar biasa ya. Betul Kak. Iya, betul. Memiliki hak yang sama tentunya, tergantung orang tuanya bagaimana membangun komunikasi. Betul. Kemudian peran guru di pendidikan formal dan betul. peran dari pendidikan non formal ini juga harus sekali bersinergi katanya. Betul. Sinergi. Oke, terakhir mempersilakan kepada pemirsa Dharma TV untuk memberikan closing statement-nya pada kesempatan kali ini. Silakan Bapak. Oke. Kita tahu bahwa setiap anak itu adalah punya keistimewaan masing-masing. Kita sebagai orang tua, jadi orang tua yang hebat adalah orang tua yang tahu kehebatan anaknya. Sekali lagi, orang tua yang hebat adalah orang tua yang tahu kehebatan anaknya. Bagaimana kita bisa tahu kehebatan anaknya?
ya kita sering-seringlah berkomunikasi dengan Ananda, dengan orang-orang yang berkecimpung atau kalau kakak Nisa tadi bilang, sinerginya harus dapat, kita cari info dengan menambah literasi dari sisi manapun. Untuk apa? Untuk tujuannya tahu kehebatan Ananda kita tercinta. Oke, Semangat untuk para orang tua dimanapun ya kak ya. Harus semangat, ini masih Harus merdeka semangat. ini. Dan yang punya Ananda wajib bahagia. Oh, wajib bahagia. Wajib bahagia. Harus bahagia. Ya. Kalau Oke. orang tuanya nggak bahagia, Anandanya juga nggak bahagia nanti. Ya ingat itu ya, jangan lupa bahagia. Betul, betul, Luar betul. biasa sekali Bapak Ahmad. Sama-sama, Terima Kak. kasih untuk Sama-sama. sharing-sharingnya yang luar biasa Sama-sama. kali ini. Sama-sama, Kak Semoga Nisa. ini dapat bermanfaat untuk pemirsa Amin. Dama TV, terutama orang tua dan Ananda-Ananda Amin, amin, ya, amin. yang menyaksikan program acara Ngobrol Santai. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Sukses Kak Nisa. selalu. Sama-sama. Sampai jumpa di Sampai jumpa. next episode. Siap. Baik pemirsa Dama TV, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Ahmad Hussein. Beliau merupakan founder, owner, dan mentor dari AHA Kids Kota Wisata Batu. Dan kita pada malam hari ini membahas tema yang luar biasa, yaitu efektivitas pendidikan di luar sekolah. Tetap terus saksikan program acara Ngobrol Santai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di hari Senin. Akhir kata, saya Nisha Naila besertaku yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dama TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa.